pihak Habib Rizik dan Markas Syariah membeli atau overgarap ya, membeli dari penggarap atau overgarap, kemudian itu dibeli dari uang masyarakat, uang umat, uang saudara-saudara beliau, uang jamaah beliau juga, uang beliau juga gitu kan, dan diperuntukkan asetnya itu untuk umat. Sehingga ini nggak ada tanah pribadi di sini, saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah. Di sini insya Allah akan menjadi markas syariat. 80 hektar, saudara, itu sudah dikuasai oleh markas syariat. Nah, saya katakan sekali lagi, tidak sejengkal tanah pun untuk saya, atau putri saya, atau cucu saya, atau menantu saya, saudara, atau keluarga saya. Enggak, ini untuk umat. Laporannya sudah ya seminggu yang lalu. Seminggu lalu dugaannya apa, Pak? Ya dugaannya penyerobotan, kemudian pemakaian tanah negara tanpa hak. Jadi sudah menyimpang dari film yang ditayangkan. Ini bahasa keluluran ini berbahaya sekali. Oke, terima kasih. Selanjutnya izinkan kami untuk sedikit meluruskan saja tentang kekeliruan dan kesesatan fikir terdakwa dalam menilai dan memahami kebenaran daripada isi dari suatu surat dakwaan yang diajukan dan dibaca oleh penuntut umum di persidangan sebagai sesuatu hal yang dianggap sebagai fitnah dan tujuan keji terhadap diri terdakwa. Pelan-pelan mulai terkuak, pesantrennya Habib Rizik ternyata bodong, nggak punya izin. Kemenang Kabupaten Bogor H.A. Hasibuddin saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan ekspentolan FPI Habib Rizik Sihab terkait pondok pesantren agrostruktural Markas Syariah Megamendung Puncak Kabupaten Bogor. Ia mengatakan jika pesantren milik Habib Rizik Sihab disebut belum terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Saat menjawab pernyataan hakim, ia menegaskan jika pondok pesantren harus terdaftar dan harus punya legalitas. Ponpes bisa diizinkan terkait dengan tadi administrasi. Kedua, juga tadi ada pemenuhan kelembagaan, ada pimpinan Ponpes, ada sanksi minimal 15, ada asrama, ada kitab yang dikaji, ada mesin ulang, ada masjid, asrama, alkitab yang dikaji, ada masjid. Di samping tadi administrasi permohonan dari pimpinan, kemudian melampirkan berkas yayasan, kemudian domisili rekomendasi kepala KUA menampilkan profil. Katanya dalam sidang yang hadir sebagai saksi terkait kasus kerumunan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 26 April 2021. Lanjutnya, ia juga mengatakan syarat lain yakni harus mempunyai rekomendasi Kementerian Agama dan harus mempunyai surat pernyataan cinta NKRI. Kemudian sambung jaksa terkait dengan pondok pesantren Markas Syariah milik Rizik. Syihabuddin menjawab secara wilayah masih masuk ke dalam wilayah kerja Kemenang Kabupaten Bogor. Namun dalam persidangan ia menyampaikan jika pesantren tersebut belum terdaftar dan mempunyai izin sebagaimana saya sampaikan, belum terdaftar, belum masuk. Tuturnya diketahui dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizik didakwa telah melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara di pondok pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung Puncak Kabupaten Bogor 13 November 2020 lalu. Sementara itu diketahui dalam persidangan 5 saksi dihadirkan jaksa yakni Ramli Dandan selaku Kepala Puskesmas di Kecamatan Megamendung, Danang Sudiano selaku petugas Babin Kamtibmas, Kasih Pendidikan dan Pesantren Kemenag Kabupaten Bogor Dr. H.A. Syihabuddin, Sundoyo SH selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Ada Mulyana Kepala Seksi Servis dan Imunisasi Dinkes Pemkab Bogor, Kepala Seksi Aplikasi Pendidikan dan Ponpes Kemenang Kabupaten Bogor H.A. Syihabuddin menyebut pondok pesantren agrokultural
Agrokultural Markas Syariah Megamendung milik Rizik Syihab belum terdaftar atau belum dikantongi izin Kementerian Agama. Hal itu kemudian dipertanyakan oleh Rizik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan Rizik kasus kerumunan Megamendung dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 26 April 2021. Awalnya Rizik mempertanyakan kepada Syihabuddin terkait ada tindakan utusan dari Kementerian yang memberikan penyuluhan soal pengajuan izin pondok pesantren ke Markas Syariah. Pertanyaan saya, apa Anda pernah datang ke Markas Syariah untuk penyuluhan? Tanya Rizik. Belum, jawab Syihabuddin. Tidak pernah. Apa Anda mengirim petugas lain ke Markas Syariah untuk penyuluhan? Tanya Rizik lagi. Belum. Tampaknya artinya bukan Markas Syariah menolak untuk melakukan pendaftaran, tapi memang penyuluhannya memang belum ada, kata Rizik. Rizik kemudian mencecar lagi Syihabuddin soal perbedaan pondok pesantren yang memiliki izin kewenangan dengan yang tidak. Syihabuddin pun membeberkan sejumlah perbedaannya. Pertama, sudah punya izin ketika penyelenggaraan pendidikan formal berhak menerima anggaran negara. Kedua, ketika ada bantuan negara kabupaten provinsi maupun pusat, dia berhak menerima apapun. Yang belum bila diizinkan belum maka dia tidak berhak menerima, tutur Syihabuddin. Sampai akhirnya Rizik mencecar Syihabuddin soal dampak apabila pondok pesantren belum terdaftar atau belum memiliki izin kemenang. Rizik mempertanyakan apakah pondok pesantren bisa dibubarkan. Artinya saya mau tanya lagi, Anda belum punya izin, apa harus langsung punya izin? Apa harus langsung dibubarkan? Tanya Rizik. Bukan kewenangan saya menjawab hal itu, tanya Syihabuddin. Ya bagus kalau belum punya izin sebagaimana tadi dinyatakan hakim. Ada pesantren dia membangun asrama dulu, membangun masjid dulu, mengumpulkan santri dulu, kemudian membuat kurikulum dulu. Itu kan dulu butuh waktu ya. Boleh nggak sebuah pesantren dia bangun masjid dulu, kumpulkan sanksi, buat kurikulum, katakan 3 tahun berikutnya baru mendaftarkan izin, boleh nggak? Tanya Rizik. Secara aturan boleh, timpal Syihabuddin. Adapun dalam persidangan 5 orang saksi dihadirkan jaksa, yakni Dr. Ramdan selaku Kepala Puskesmas di Kecamatan Megamendung, Dadang Sudiana selaku petugas Babim Kamtibnas Kasih Pendidikan dan Pesantren Kemenekam Bogor, Dr. H.A. Syihabuddin, Sundoyo SH selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes. Adanya Meliana, Kepala Saksi Service Lines di Imunisasi Dinkes Pemkam Bogor. Sebelumnya Camat Megamendung Endi Rismawan dan Kesatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridallah yang dihadirkan sebagai saksi menyebut Rizik sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Megamendung. Pasalnya Rizik dianggap sebagai pemilik pondok pesantren agrokultural Markas Syariah Megamendung. Dalam kasus kerumunan pertamburan, Rizik didakwa telah melakukan penghasutan hingga ciptakan kerumunan di pertamburan dalam acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam kasus kerumunan Megamendung, Rizik didakwa telah melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariah Megamendung, Puncak Kabupaten Bogor 13 November 2020 lalu.